Hari baru, lembaran kisah baru petualang cinta Vicky Prasetyo sebentar lagi akan terkembang. Ia yang semula dicibir dan dianggap tak serius, bahkan oleh calon istrinya sendiri, Kalina Oktarani, sebentar lagi akan segera resmi naik ke pelaminan. Tapi langkah naik ke pelaminan pekan depan itu, rupanya tak semudah membalik telapak tangan. Selalu ada rintangan yang menghantui hubungan dua sejoli ini, bahkan sejak awal perkenalan. Kamu terlalu membenci diriku ini. Jadi kan dulu awalnya tuh dia benci gua. Mas sampai Melanie itu kan gua tahu dia temannya Melanie. Gua bilang, "Mel, minta WA-nya dong," gitu. "Jangan ya Mel, awas ya kalau kasih sampai WA gue ke Vicky ya," gitu-gitu. Dia benci banget pokoknya deh. Terus gua ke podcast di Mas Dedi kan, Mas Dedi Corbuzier, gua ngomong gua mau serius nih sama Kalina gini-gini. Wow, dia marah kalau ngebahas itu. Jika pada mulanya Kalina meragukan ketulusan cinta sang gladiator hingga ogah meladeni perkenalan, untuk mengingat momen itu ia bahkan sempat memposting sebuah lagu cinta dengan lirik yang galau, pertanda tak ingin mudah terjerembab ke dalam pelukan Vicky. Dia mengakui seorang gladiator. Kalina bucin banget sih, udah terlalu sering aku dikatain bucin dan aku gak peduli sih selama bucin itu sama kamu. Dulu iya, saking bencinya aku sama kamu sampai males banget kalau denger nama kamu. Sampai sekarang masih benci sih sama kamu yang bener-bener cinta. Bismillah ya sayang, apapun terjadi ke depannya kita hadapi bersama. Nah gitu, makanya kalau jadi wanita jangan terlalu membenci. Nanti benci itu kalau terlalu bencinya melewati akan bisa jadi cinta gitu loh maksud gua. Sebenarnya sih nggak lebay, itu kan memang figur ataupun sifat pribadi seseorang. Ya cuma yang tadi gitu, karena awalnya dia membenci terus akhirnya kita jadi kayak ketawa gitu. Tapi lagu sendu yang sempat beredar di jagat maya itu bahkan sempat dianggap sebagai luapan hati Kalina yang tengah galau. Sebab di tengah kesibukannya mempersiapkan fitting busana pengantin, sang kekasih Vicky Prasetyo malah harus sibuk menjalani sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan seterunya mantan istri Angel Lelga. Pada sidang lanjutan kasus yang akhirnya ditunda kemarin, Kalina memang tak datang menemani calon suami karena tengah mempersiapkan fitting busana. Fitting baju. Hari ini fitting baju pengantin, jadi nggak bisa ada ke persidangan. Karena memang aku tuh yakin banget hasilnya dari Mbak Tia itu bagus, dan aku juga udah kenal lama banget sama beliau. Iya kan, kita temen udah kamu sama juga. Berapa lama sih waktu kita udah bertahun-tahun ya Mbak ya, udah lama banget, dan aku udah tahu memang. Kita tuh pernah di fitting juga kan waktu itu kan? Udah pernah. Iya ya. Diukur. Iya diukur tuh namanya apa? Fitting bukan? Bukan, itu mah ukur, fitting sekarang fitting. Oh, fitting tuh Tapi nyobain. kalau baju aku, kalau baju aku belum, aku nggak mau ngasih tahu. Spesial guys, malum guys, eksklusif. Jangan dong, surprise. Aku aja nggak tahu guys. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu majelis hakim juga bahwa hari ini penundaan dikarenakan ada 2 hakim yang mengalami musibah. Kebetulan dari tim kami juga ada musibah juga karena sakit. Dan tadi kita minta sidang ini ditunda untuk 2 minggu ke depan. Iya, setelah pernikahan. Karena kan persiapan pernikahan kan cukup rumit juga ya. Jadi kalau nanti kita sidang di tanggal 18 khawatir tidak maksimal, maka kita minta penundaan 2 minggu. Memang aku sih izinnya juga cuma 1 hari sih. Jadi karena itu nikahnya Minggu, dari hari Jumat aku udah di sana kan persiapan. Pengunduran sidang kasus yang menimpanya selama 2 pekan ke depan jelas membuat Vicky lega. Apalagi di tengah kesibukan jelang pernikahan yang tinggal menghitung hari, bayang-bayang sengitnya persidangan yang makin panas dengan kubu Angel Lelga memang ikut menyita pikiran dan tenaga calon pengantin ini. Apalagi kubu Angel juga tengah mempersiapkan amunisi untuk menjerat Vicky, termasuk kesaksian palsu. Keterangan maupun hasil video ya, statement dari saksi yang menyatakan hal ada pria yang ke rumah, dan itu kalau tidak bisa dibuktikan itu merupakan suatu kesaksian palsu ya di pengadilan. Klien kami sedang berpikir untuk melakukan laporan polisi
sehubungan dengan ucapan kesaksian daripada saksi. Jika dia tidak bisa membuktikan hal tersebut, maka bisa dikategorikan memberi keterangan palsu di depan persidangan. Jadi catatan gitu loh di persidangan, kalau mereka beralibi awalnya hanya sekedar maaf bertamu, ya nggak mungkin berlanjut sampai sedemikian gitu loh. Karena pada ada di saat itu kan, maaf ya, sekali lagi saya bukan mengulas ke belakang, ya saya menemukan seorang istri saya di jam yang wajar gitu loh, dan dia apalagi maaf orang yang sangat menjaga auratnya, terus tiba-tiba di kamar tengah malam terhadap laki-laki lain. Nah kalau menurut aku saat itu aku melakukan sesuatu hal mungkin sampai jadi permasalahan hukum seperti ini, tapi aku akan berdiri karena bagi aku di mata ya agama baik apapun bentuknya, kalau saya berkeyakinan Islam tidak ada aturan yang membenarkan demikian gitu loh. Saling tuding antara kubu Vicky dan Angel Elga ihwal kesaksian palsu memang tengah memanas. Sendiri tak mau berdiam diri. Ia hanya bisa bertahan di tengah hujaman tudingan hukum dari sang seteru. Apalagi ia trauma dengan masa lalu, usai tunangan lalu diciduk polisi dan masuk sel tahanan. Untuk mengantisipasi peristiwa buruk masa lalu agar tak terulang kembali, selain sudah menyiapkan berlapis pengacara, Vicky juga tengah mengantongi sejumlah bukti untuk membuat kubu Angel Elga gentar. Apa sih saksi itu tidak ada di sebelumnya, tapi dia ada di pasca? Iya, karena setelah kejadian itu akhirnya ya dia bisa menceritakan gitu loh bahwa masih terjadi hubungan gitu loh. Bahkan ya maaf ya, infonya setelah kita mendengarkan di pengadilan ada dua pria bahkan yang berbeda gitu loh. Sopir itu sudah dipecat sebelum kejadian itu terjadi. Bagaimana mungkin dia bersaksi, memberi keterangan suatu peristiwa hukum yang dia tidak berada di tempat situ. Jadi siapapun yang menyuruh melakukan, kalau dugaan tidak pidana itu terbukti, nanti akan dikejar sampai di sana. Tapi apapun konsekuensi masa depan, Vicky siap menanggungnya meski ia mengaku berat karena Kalina ikut terlibat dalam prahara masa lalunya. Konsekuensi awal aku udah bilang sama Kalina, dikasih pengertian hukum juga sama Mbak Manda kuasa hukum aku, bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok dan akan datang. Ya kasihan Kalina ikut dalam area yang dia seharusnya nggak ada gitu loh. Tapi ya inilah aku dengan konsekuensi masa lalu aku yang masih berjalan gitu. Saat Vicky masih harus berjibaku melawan tudingan hukum dari kubu Angel Elga jelang pernikahannya, Gisela Anastasia juga tengah sibuk hilir mudik Polda Metro Jaya guna wajib lapor di tengah persiapan perayaan Imlek hari ini. Giselle mengaku sudah mempersiapkan kue khusus untuk calon mertua, yakni Ibunda Wijaya Saputra. Sama seperti tahun lalu, nebeng di rumahnya Wijin aja kan mereka ngerayain. Ini sih kita siapin makan gitu-gitu. Meski ia masih was-was menunggu keputusan sidang, Giselle mengaku tegar menjalaninya. Apalagi dukungan dari kedua keluarga, baik keluarga Wijin maupun mantan suaminya Gading Martin, terus mengalir padanya. Mereka support banget, support terus. Luar biasa lah pokoknya, mengharukan. Hal yang sama juga dirasakan oleh pemeran lelaki dalam video asusila Giselle, yakni Michael Yokinobu alias Nobu. Nobu harus pasrah kehilangan pekerjaannya, hingga terpaksa tinggal di Jakarta agar tak mondar-mandir Medan Jakarta guna wajib lapor. Kepada awak media, Nobu pun tampak mengaku pasrah dengan semua situasi yang membelitnya saat ini. Mungkin saya akan lebih stay terus di Jakarta untuk agar tidak bolong wajib lapornya. Kalau untuk masih panjang saya juga nggak tahu. Semoga cepat lah ya untuk hal ini. Benar-benar sangat butuh doanya untuk selesai dengan baik ya.